Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bertemu kembali di video kali ini. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hal ini sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan abadi di akhirat. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi kematian dan kehidupan setelahnya. Bekal terbaik tentu adalah amal soleh dan ketaatan kepada Allah, salah satunya dengan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana Al-Quran akan menolong kita di alam kubur, dan menjadi sahabat setia yang memberi pertolongan di saat tak ada yang lain. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Sahabat Abah, kita semua pasti ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Namun, kita harus menyadari bahwa kehidupan di alam kubur adalah fase yang sangat menentukan, karena di sanalah kita akan ditanya tentang apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa merenungkan apa yang telah kita lakukan untuk kehidupan setelah mati, kehidupan di alam kubur dan akhirat. Apakah kita sudah cukup mempersiapkan bekal? Salah satu bekal terbaik yang bisa kita bawa adalah Al-Quran, kitab suci yang menjadi petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Bukan hanya sebagai panduan hidup, Al-Quran juga akan menjadi penolong kita di alam kubur dan akhirat kelak. Sahabat, Al-Quran bukanlah sekadar kitab biasa. Ia adalah firman Allah yang memiliki banyak keutamaan, baik bagi mereka yang membacanya, memahaminya, maupun yang mengamalkannya. Orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan selalu tentram, seperti firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bukan hanya ketentraman yang didapatkan di dunia, Al-Quran juga akan menjadi sahabat kita di alam kubur. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits, "Tidak ada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dalam kitab La'ali Masnunah, diceritakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, di saat keluarganya sibuk dengan persiapan kain kafan dan penguburannya, tiba-tiba muncul seorang pria yang sangat tampan, berdiri di dekat kepala jenazah. Sosok ini terus berada di dekat jenazah, bahkan saat kain kafan mulai dipakaikan. Ketika akhirnya jenazah dikuburkan, dan orang-orang mulai meninggalkannya, malaikat Munkar dan Nakir datang untuk melaksanakan tugas mereka, yaitu menanyai sang jenazah. Namun, yang menarik adalah sosok tampan tadi tidak pergi. Saat kedua malaikat mencoba memisahkannya dari jenazah, sosok tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, silakan. Tetapi aku tidak akan berpisah darinya sampai ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu, sosok tampan tersebut berpaling kepada jenazah dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang sering kamu baca, kadang dengan suara keras, dan kadang dengan suara perlahan." Setelah malaikat Munkar dan Nakir selesai menanyai jenazah, Al-Quran pun menghamparkan sebuah tempat tidur dan permadani dari sutra yang penuh dengan keharuman kasturi dari surga.
Al-Quran menjadi penolong yang setia bagi orang yang semasa hidupnya telah dekat dengan kalam Allah. Sahabat, bukankah sangat indah jika Al-Quran yang kita baca menjadi sahabat sejati kita di saat kita sangat membutuhkannya di alam kubur yang sunyi dan gelap? Selain kisah tadi, Rasulullah juga pernah menceritakan tentang keutamaan surah Al-Mulk. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan umat terdahulu yang meninggal dunia, namun ia hanya menghafal satu surah dari Al-Quran, yaitu surah Al-Mulk. Ketika ia diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang. Namun surah Al-Mulk berdiri di antara mereka dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menyiksa orang ini. Jika engkau ingin menyiksanya, maka mintalah izin kepada Allah." Surah Al-Mulk kemudian memohon kepada Allah agar diberikan syafaat untuk orang tersebut, dan Allah pun mengabulkannya. Laki-laki itu selamat dari siksa kubur. Sahabat, surah Al-Mulk memang dikenal sebagai Al-Munjiyah, yang berarti surah yang menyelamatkan. Oleh karena itu, marilah kita biasakan membaca surah ini, terutama di malam hari sebelum tidur, sebagaimana Rasulullah anjurkan. Tak hanya menolong di alam kubur, membaca Al-Quran juga mendatangkan pahala yang besar. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat." Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sahabat, bayangkan berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan hanya dengan membaca Al-Quran setiap hari. Setiap huruf memiliki ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan tentu pahala ini akan menjadi bekal terbaik kita di akhirat nanti. Sahabat Abah, dari penjelasan tadi kita bisa melihat betapa besar manfaat dan keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya yang akan menerangi kita di alam kubur, dan syafaat yang akan menyelamatkan kita dari siksa di hari kiamat. Oleh karena itu, mari kita mulai dari sekarang untuk lebih rajin membaca dan mempelajari Al-Quran. Jika kita belum bisa membaca dengan lancar, jangan berkecil hati. Allah sangat menghargai usaha kita. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran dan bersusah payah, maka baginya 2 pahala. Jadi jangan pernah menyerah, teruslah belajar dan berusaha." Sahabat, demikianlah penjelasan mengenai bagaimana Al-Quran akan menolong kita di alam kubur. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai teman setia, baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah dengan membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang besar dan pertolongan dari Al-Quran di saat kita sangat membutuhkannya. Semoga video ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.